Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyyakum bittaqwallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. Al-Quran Surah Saba, surah yang ke-34, ayat 23. Wala tanfa'u syafa'ah, dan tidak bermanfaat. Asy-syafa'atu apa? Bantuan indahu di sisi Allah, illa kecuali liman bagi orang adina yang memberi izin siapa Allah lahu bagi man. Jadi pada dasarnya tidak ada orang yang bisa memberikan syafaat kecuali atas izin Allah. Karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan izin, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih, maka Nabi bisa memberikan syafaat setelah izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu para sahabat, tabi'in, tabi'in, para imam, para ulama, orang tua, teman-teman yang sama-sama sholat berjamaah dengan kita, puasa, haji bersama kita, besok saling bantu, meringankan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta sehingga ketika idza fuzzi'a, dihilangkan, dijauhkan, fuzzi'an an qulubihim, dari hati-hati mereka, rasa takut setelah tenang, karena memang menghadapi kematian, menghadapi hukum di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat mengagetkan, sangat berat, kecuali yang ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qalu madza qala rabbukum, mereka bertanya, apa isi Al-Quran dan As-Sunnah yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Qalu al-haqqah, ternyata Al-Quran dan As-Sunnah itu benar. Wa huwa, adapun Allah al-Ali, karena Nabi itu dihidupkan, diutus, disuruh memberikan penjelasan dan contoh, menetapkan suatu hukum atas perintah Allah. Seperti menetapkan hukum sholat subuh 2 rakaat, menetapkan hukum sholat zuhur 4 rakaat. Sumbernya dari Allah, sumbernya. Wa huwa, dan adapun Allah al-Aliyyu, yaitu maha tinggi, al-Kabir, yaitu maha besar. Qul may yarzuqukum minas samawat, artinya jangan merasa kita tinggi, jangan merasa besar sehingga besok berhak memberikan syafaat, tidak bisa. Yang maha tinggi, yang maha besar itu adalah yang ditinggikan dan dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul, menyampaikanlah siapa engkau Nabi, may yarzuqukum, adapun siapa yarzuqukum yang bisa memberikan rezeki, siapa mankum kepada kalian, siapa yang bisa menurunkan rezeki
berbentuk hujan, sehingga ada kehidupan, ada tumbuh-tumbuhan, ada transaksi buah di pasar, di jalan, ada pergerakan ekonomi, dan selain sebagainya. May yarzuqukum minas samawati wal ardh. Siapa yang bisa memberikan rizki kepada kalian minas samawat, dari beberapa langit, wal ardi, dan bumi? Qulillah, jawablah, adapun segalanya itu yang bisa memberi rizki itu adalah Allah. Wa inna, dan sungguhnya kami, wa iyyakum, dan kalian itu mestinya la'ala hudan, mestinya yaitu selalu berusaha mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian pilihan au fi dhalalim mubin, atau kita lebih memilih dalam kesesatan yang nyata. Jadi Allah melalui Rasulnya sudah mengingatkan kita umat Islam dan kalian orang-orang musyrik mestinya berusaha mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, atau kalian tetap lebih suka memilih kesesatan yang nyata. Qul la tus'aluna amma ajramna, menyampaikanlah siapa engkau Nabi, la tus'aluna, bahwa kalian Nabi dan umat Islam tidak dimintai pertanggungjawaban amma, dari segala sesuatu, ajramna, yang melakukan iktasabna, yang apa yang kami lakukan kalian tidak bertanggung jawab kepada yang kami lakukan. Demikian juga sebaliknya, wala nus'alu amma ta'malun, kami tidak dimintai tanggung jawab apa yang kalian lakukan. Tugas kami hanya mendoakan, mengajak, dan memberi contoh yang baik. Qul yajma'u bainana rabbuna tsumma yaftahu bainana bil haqq. Sampaikanlah Nabi, yajma'u bainana, besok kita sekarang bertemu di dunia, bertemu di pengadilan dunia. Di akhirat kita akan bertemu di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya jemaah, mempertemukan bainana, di antara kami, Rabbuna, siapa Tuhan kami. Sekecil apapun kalau kita menzalimi, besok di pengadilan Allah disidangkan. Tsumma yaftahu bainana, kemudian dibeberkan, diputuskan, memutuskan siapa Allah bainana, di antara kami, bil haqq, dengan hak, dengan sebenar-benarnya, dengan seadil-adilnya. Wahwa, dan hal adapun Allah Al-Fattah, yaitu yang maha adil, yang maha memutuskan, yang maha memberi keputusan, yang membuka dan maha memberikan solusi, maha memberikan keadilan. Al-Alim, yaitu maha alim. Karena ketika keputusan itu tidak adil, maka sama dengan mengisolasi diri, mengunci diri, menutup rahmat, menutup nikmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ayat ini diawali dengan yajma'u, lalu yaftahu, lalu diakhiri dengan al-fattah, al-alim. Allah Maha tahu sekecil-kecilnya. Qul, menyampaikanlah siapa engkau Nabi, diulang-ulang, qul, qul, qul. Pada pertemuan kali ini saja udah 4 kali. Padahal pertemuan sebelumnya sudah ada juga qul. Qulidul ladzina za'amtum. Jadi ini pelajaran supaya kita tidak bosan untuk menyampaikan kebenaran kalau mampu. Secara bertahap dan menurut bidang dan kemampuan kita masing-masing. Qul, menyampaikanlah siapa engkau Nabi, aruni alladzina alhaqtum. Tolong memperlihatkanlah siapa kalian. Ini kepada kami, alladzina, kepada Tuhan-Tuhan, alhaqtum, yang telah menghubungkan siapa kalian, bihi, dengan Allah, syuraka, ali, sebagai sekutu. Coba yang disekutukan kepada Allah itu coba perlihatkan kepada kami. Ya, nggak masuk akal. Karena tanah dibuat disembah sebagai Tuhan, makhluk dianggap Tuhan, dan lain sebagainya. Kala bal huwallah, tidak
Tidak mungkin kamu bisa. Karena bahkan lil ittarab. Huwa untuk membalikkan fakta. Huwa adapun Allah, ya mestinya Allah itu yaitu Allah Al-Aziz yang maha mulia, maha perkasa. Tuhan itu maha kuat. Kaum manusia itu paling berkuasa itu berapa tahun. Habis itu pasti pensiun, habis itu pasti mati. Sekarang berkuasa, besok menjadi terdakwa. Al-Hakim, Allah itu satu sisi maha aziz, maha kuat, maha perkasa. Tapi satu sisi Allah itu maha bijaksana. Kalau manusia tidak bijaksana, hancur dunia ini. Allah mencontohkan kita harus bijaksana. Jadi, wama arsalnaka illa kafatan linnas, dan tidak mengutus siapa kami, tidak mengirim, tidak menghidupkan siapa kami kepadamu wahai Nabi illa kafah, telah dihidupkan, diajari kebenaran, lalu disuruh untuk menyampaikan. Disampaikan oleh kafah lil mubalawah, untuk keseluruhan manusia, linnas. Yang disampaikan basyiran untuk memberikan kabar gembira bagi orang yang baik-baik akan mendapatkan bantuan, pertolongan dari Allah, nikmat, pelindungan, wa nadhir, dan berita yang tegas agar yang zalim itu tidak menzalimi orang lain dan supaya bertaubat. Walakin aktsaron nas, akan tetapi kebanyakan manusia la ya'lamun, yaitu tidak mengetahui, tidak mau mengetahui, tidak mau belajar, tidak mau menyadari. Orang itu harus membuka diri terhadap ilmu pengetahuan, terhadap kebenaran. Dengan demikian bertambah ilmu, bertambah wawasan, mudah menerima kebenaran sehingga melembutkan hati, menambah silaturahim, menambah ketawadhuan. Walakin aktsaron nas, akan tetapi kebanyakan manusia la ya'lamun. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Bahkan karena kecongkaannya manusia itu berkata, menantang, mata kapan hadzal wa'du, yang dijanjikan saat ini mana? In kuntum, jika ada siapa kalian, wahai pendakwa-pendakwa Islam, shadiqin, yaitu benar. Ya coba lihat aja itu, rambut Anda tadinya hitam tuh, sekarang putih. Emang bisa tuh dihalangin? Disemir 10 kali tetap itu pasti putih. Dicabut 1000 kali tetap numbuh putih. Jadi semua yang disampaikan oleh Allah melalui lisan Nabi-Nya itu benar. Gigi Anda yang tadinya kuat tuh pergi satu-satu. Kulit Anda yang tadinya lalu menjadi melemah, dan seterusnya. Jangankan itu, kita nggak bisa menahan ngantuk. Manusia sehebat apa aja. Untuk menunjukkan bahwa kematian itu pasti. Seperti hidup pasti, kematian pasti. Tulijul laila fin nahar wa tulijul nahar fil lail. Ada siang, ada malam. Perputaran waktu. Kullakum mi'adu yawmin la tastakhiruna anhu sa'atan wa la tastaqdimun. Menyampaikanlah siapa engkau Nabi. Lakum, bagi kalian, yaitu bagi kalian kafirin, mi'adu yaumin, adapun hari yang telah dijanjikan. La tastakhirun, tidak bisa ditunda. Kematian tidak bisa ditunda. Kiamat, anhu, sa'atan, sedikit pun, sesaat pun. Wala tastaqdimun, dan tidak bisa dipercepat. Semua ada masanya. Nah, untung kalau bisa dipercepat kita semakin celaka lagi. Jadi kenapa tidak dipercepat? Itu karena kasih sayang Allah supaya ada waktu kita memperbaiki diri, bertaubat.
Itulah kebijaksanaan Allah, itulah hakim. Wa qala alladziina kafaru, dan berkata siapa orang-orang kafir, lan nu'mina, tidak akan pernah beriman siapa kami bihadzal Qur'an, dengan ini Qur'an, wala billadzi. Jadi orang kafir itu udah memastikan dia itu tidak akan pernah membela apalagi menerima Al-Qur'an. Tapi kita aja merasa lebih hebat, lebih lembut, lebih wasati, lebih rahmati dari Allah. Sehingga kita sama orang kafir berpelukan membela luar biasa. Sedangkan sesama umat Islam kita, Masya Allah, selalu mencari-cari kesalahannya, kekurangannya. Kata orang kafir, lan nu'mina bihadzal Qur'an. Kami tidak akan pernah beriman kepada Al-Quran. Tidak akan pernah membela. Kalau enggak, dia agamanya udah sama dengan kita. Wala billadzi baina yadayhi. Dan kami juga tidak beriman dengan Taurat, dengan Injil, kitab-kitab sebelum Al-Quran. Lalu dia beriman dengan apa? Dia beriman dengan nafsunya. Memperturutkan nafsunya yang dihiasi oleh syaitan. Sawwalalahu. Asy-syaitan sawwalalahu. Wala billadzi baina yadayhi. Walau tara idz zalimuna mauqufuna inda rabbihim. Dan kalau kita melihat sekarang dengan mata kepala basar dan mata hati basirah. Sama dengan qalb itu sama dengan basar, materinya. Fuad itu semacam mata hatinya. Nanti insya Allah dijelaskan. Qalb itu materinya, ada yang mengatakan fuad itu penutupnya. Ada yang berpendapat qalb itu materinya, maka fuad itu yang memikirkan, yang mengolah, mempertimbangkan, dan mengeksekusinya. Yang dimintai pertanggungjawaban itu fuad itu. Walau taro idz zalimuna, dan kalau kamu memperhatikan, kita semua disuruh memperhatikan akibat orang baik, akibat orang tidak baik. Idz zalimuna, ketika orang-orang zalim merasakan akibat perbuatannya. Mauqufuna, ketika mereka dihadapkan. Mauquf itu dihadapkan. Inda rabbihim, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak amamah? Karena Allah tidak mau berhadapan dengan orang yang tidak baik. Oleh karena itu kalimatnya pakai indah. Nanti di dalam ayat yang lain Allah tidak memandangnya, Allah tidak menggubrisnya, Allah tidak melihatnya. Kenapa? Karena Anda dulu melupakan Allah. Jadi sekarang waktunya Allah juga membalas melupakan kalian. Waktu sholat dicuekin, diajak Islam dicuekin, diajak jadi orang baik-baik dicuekin. Al-mauqufun idz zalimuna mauqufuna inda rabbihim yarji'u ba'dhum ila ba'd. Mereka besok saling mengembalikan, saling menyalahkan. Yarji'ul qawla ba'dhum ila ba'd yaqulul ladzina istud'ifu. Berkata siapa orang-orang yang dulu dianggap lemah, dianggap bawahan, illadzina istakbaru, pada orang-orang yang dulu dianggap sebagai tokoh, menyombongkan diri, laula antum lakunna mu'minin. Andai saja bukan pengaruh, tekanan dari kalian, kami dulu sudah pasti jadi orang beriman. Seperti sekarang orang jelas-jelas tuh ya, anti Pancasila, anti agama Islam, anti Al-Quran, As-Sunnah. Ya seperti manusia kan ada tuh manusia sekarang. Coba lihat tuh, dibuka di WA, di YouTube. Kok ada tega manusia, saudaranya dibom mati, bukan mati-matian itu, bukan film itu. Saudaranya dibom mati, meregang nyawa. Laki, bapak-bapak, orang tua, ibu-ibu, anak-anak, tercabik-cabik nyawanya, badannya, terbakar badan dan rumahnya. Dia bisa tega mengatakan
Palestina itu bukan urusan kita. La haula wala quwata illa billah. Di mana hati orang seperti itu? Qala alladziina istakbaru lilladziina istud'ifu. Menjawab siapa orang-orang yang menyombongkan diri lilladziina istud'ifu. Kepada orang yang dulu dianggap bawahannya, dianggap yang dilemahkan. Anahnu sadadnakum anil huda. Emangnya kami menghalangi kalian untuk mendapatkan petunjuk ba'da idza'akum setelah datang apa hudakum kepada kalian. Tidak, aku tidak menghalangi kalian. Bal kuntum mujrimin. Bahkan kalian sendiri yang hobi melakukan dosa. Tidak menghindar, menjauh dari perbuatan dosa. Jadi dia tidak mau tanggung jawab. Ya jangankan besok, sekarang aja kalau orang udah ditahan itu, dia itu saling menggigit dan tidak mau sebenarnya sendirian. Kecuali orang yang ditahan hanya beberapa tahun dan dia karena udah dikasih uang jabatan yang sangat banyak, dia tidak mau menggigit. Jadi kita sendirilah menghindar, menjauh dari perbuatan yang tidak baik. Karena nggak ada yang mau tanggung jawab di dunia dan di akhirat. Wa qala alladziina istud'ifu, melawan orang yang dilemahkan itu, anak buahnya. Alladziina istakbaru, pada tokoh-tokoh yang telah mempengaruhi dia sehingga dia terjerumus ke dalam kemaksiatan, dosa. Bal makrul laili wan nahar, enggak, justru kamu pagi, siang, sore dan malam 24 jam kamu selalu mempengaruhi kami. Cara berpikir kami, sikap kami. Kita juga nggak bisa bayangkan tuh besok ya. Orang yang sampai tega membunuh 6 orang di kilometer 50 itu. Yang membunuh, yang memerintahkan. Yang mendiamkan kasus seperti itu. Yang mendukung. Besok dimintai pertanggungjawaban semua itu. Ta'murunana an nakfura billah, pagi, siang dan malam. Al-lail wan nahar, kalian memerintahkan kepada kami, diperintahkan an nakfura, untuk mengingkari siapa kami, tidak bersyukur billahi dengan Allah, kufur kepada Allah. Wa naj'ala lahu andada, dan kami dipengaruhi agar menjadikan siapa kami lahu bagi Allah andada, naj'al kepada sekutu. Sehingga waktu sholat tidak khusyuk, tidak mau sholat, tidak beragama Islam, bahkan menuduh orang yang baik-baik tersesat. Wa asarrun nadamah, dan menyatakan siapa mereka, an-nadamah, kepada penyesalan. Lama ra'aul adab. Kenapa kok asarru di sini artinya menyatakan? Karena dia sadar nggak ada gunanya. Jadi semacam ngedumel gitu. Oleh karena itu, sekarang masih ada waktu untuk bertaubat, memperbaiki diri. Jadi wa'asaru itu biasanya akhfun an-nadam au adharahu. Jadi dia katakan dengan ngedumel, dengan terus terang, dengan berbagai cara. Terus terang dan dengan tidak terus terang. Dia menampakkan penyesalannya, an-nadamah. Lama ra'au, setelah melihat siapa mereka, ra'ul azab, kepada azab. Setelah turun dari jabatan, setelah tua, setelah pensiun, setelah ditangkap oleh aparat, setelah menghadapi kematian, sekaratil maut, setelah menghadapi hukum Allah, baru dia. Memang penyesalan tidak di depan. Waja'alna, dan besok pasti menjadikan siapa kami Allah, al-aghlalah, kepada beberapa belenggu. Belenggu itu ditaruh di mana? Fi a'naqil ladzina kafaru, di dalam beberapa leher-leher orang-orang kafir. Nah, besok kita dibelenggu bersama orang-orang kafir, na'udzubillah. Saat itu orang menonton semua sedunia. Mulai dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad SAW, sampai hari kiamat.
Bayangkan orang tua, mertua, anak semuanya nonton kalau toh kita besok leher kita dibelenggu. Tobatlah. وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Tidak dibalas. Illa ma kanu, kecuali sesuatu. Kanu yang ada siapa mereka, ya'maluna, yaitu melakukan. Semua itu balasan sesuai dengan perbuatan kita, sekecil apapun. Jadi, kembali lagi ya. Ini penjelasan seperti itu tadi bisa dilihat di dalam Tafsir Al-Qurtubi juz 14 halaman 260 sampai 267. Dari kanan sampai kiri. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ajalallah idza jaa la yu'akhkhar. Al-Qur'an surah Nuh ayat 4. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah. Al-A'raf ayat 34. Jadi segala sesuatu itu ada waktunya. Jadi perbaiki diri. Kalau udah tiba waktunya kita turun, kita meninggal, nggak bisa dihindari. Oleh karena itu, cobalah kita meminta at-tatsbit agar hati kita tetap berada di dalam keimanan, tuntunan Allah. Terlalu banyak orang kiai yang tergelincir. Dulu, jangankan kiai, zaman sahabat itu banyak yang tergelincir. Mulai dari zaman Nabi di dalam At-Taubah itu, wa minal a'rad. Jadi Quran masih turun, Nabi di tengah-tengah mereka, orang Arab Madinah itu, munafikun. Apalagi kita. Seperti yang diabadikan di dalam Al-Quran. Dan surah An-Nahl ayat 94. Coba lihat sekarang. Kan banyak toh. Ada ulama usu, ada ulama yang kurang baik, ada ulama yang tergelincir, ada ulama yang istiqomah. Karena memang Allah sudah mengingatkan 14 abad yang lalu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatazilla qadamun ba'da thubutiha. Itu An-Nahl ayat 94. Banyak orang yang tadinya sepertinya baik, lalu di akhir hayatnya tergelincir karena uang, karena jabatan. Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Itu An-Nisa ayat 66. Andai saja mereka itu mengamalkan sedikit ilmu yang dia punya, itu tentu ashadda tathbita. Itu lebih bagus mesti. Jadi mohon maaf ya, tidak ada jaminan seorang yang pakai jubah, seorang kiai, seorang bunyai, seorang ustadzah yang pakai jilbab jadi baik, itu nggak ada jaminan. Tapi kita harus terus berusaha untuk menjadi orang yang baik. Yaitu Bal'am bin Ba'ura, Qarun. Walaula an sabbatnak, walaula an sabbatnak laqad kitta tarakanu ilaihi syai'an qalila. Kalau bukan oleh Allah disabbat, dijaga, dilindungi sehingga kita mau ke maksiat ditarik oleh Allah, nggak jadi, ada aja dilindungi. Kalau bukan karena kita ini ditetapkan hati kita, maka pasti kita tergelincir sedikit demi sedikit. Lakot kita hampir bisa saja tarkano, condong sedikit demi sedikit. Sayang qalilah, lalu terjerumus di dalam kemaksiatan. Al-Isra ayat 74. Maka selalu berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Atau doa, Allahumma ya muqallibal qulub. Itu doa, coba baca. Allahumma ya muqallibal qulub. Sabbit qulubana ala ta'atik. Sabbit qulubana ala ta'atik. Ya Allah, mudah-mudahan
Engkau yang maha mampu melindungi, menjaga hati kami. Karena dari hati, dari melihat, dari memandang, lalu dipikirkan, lalu direalisasikan, didekati, dilakukan dengan berbagai cara. Apalagi sekarang teknologi ada di tangan. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala ta'atik. Wahai yang menggenggam, yang mengatur hati kami, kokohkan hati kami ala ta'atik untuk terus menambah ketaatan kepadamu ya Allah. Oleh karena itu Allah menyampaikan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzalika linutsabbita bihi fuadaka wa rattalnahu tartila. Al-Furqan ayat 32. Demikianlah Nabi itu linutsabbita bihi fuadak. Jadi fuadnya Nabi itu dikokohkan oleh Allah. Warattalnahu tartila, diisi dengan Al-Quran. Lalu Quran dijelaskan. Penjelasannya itu namanya As-Sunnah. Banyak ya orang sekarang, mohon maaf ya, terserah lingkungan, terserah tamunya, terserah temannya. Yang tadinya dia orang lurus, lalu mengikuti cara berpikirnya orang lain, lalu kaget kalau ketemu tamu, ketemu teman, mudah terpengaruh. Bisa saja orang berubah. Karena dulu Nabi diprotes, kenapa Quran itu tidak diturunkan sekaligus jumlatan wahidah. Maka Allah menyampaikan, sampaikan kepada Nabi. Nabi sampaikan kepada mereka, linutsabbita bihi fu'adak, agar kita mudah menerimanya kalau bertahap itu. Al-Furqan 32. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak. Jadi banyak baca Al-Quran, As-Sunnah, As-Sirah. Itu Hud 120. Nggak benar. Orang itu ya, umat Islam itu harus banyak belajar ilmu. Al-Quran, As-Sunnah, Sirah, Fikih, Tauhid, Ulumul Quran, Ulumul Sunnah. Bahkan semua ilmu. Ilmu kedokteran, ilmu bahasa, ilmu teknologi. Semua ilmu. Jangan seperti orang yang membatasi. Lalu menganggap ilmu-ilmu yang lain itu musyrik. Wa kullan naqussu 'alaik. Sudah kami beberkan semua min amba'ir rasul, termasuk amba'ir rasul. Nah, ini sirah agar kita bisa mengambil hikmah. Oh, ada yang kasus-kasus orang yang baik, orang yang berhasil, orang yang tidak baik, orang yang gagal. Supaya diambil pelajaran semua. Manusabbitu bihi fu'adak, supaya kita kuat bisa mengambil hikmahnya. Itu Al-Quran surah Hud ayat 120. Lalu teman, lingkungan itu perlu. Agar kita ini berhasil dunia akhirat dan kalau tiba waktunya wafat dalam keadaan husnul khotimah. Seperti yang diabadikan di dalam Al-Quran Al-Kahfi 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Jadi kita itu perlu teman ya. Teman tapi yang baik, yang tidak mengadu domba, tidak mengomporin. Teman yang suka ngadu domba seperti istrinya Abu Lahab. Ya, fi jidha hablum mim masad. Seperti bawa kompor kemana-mana manasin. Lalu seperti Abu Lahab. Abu Lahab yang selalu mengajak kepada perbuatan yang tidak baik. Abu Lahab itu. Jadi harta dan kekuasaannya dipakai mempengaruhi orang untuk sesuatu yang tidak baik. Itu Abu Lahab. Oleh karena itu tabbat yada. Yada itu kan tangan, kekuasaan. Tabbat yada Abi Lahab wa tab.
Ma aghna anhu maluhu mal. Jadi dia punya harta banyak, punya kekuasaan. Iyad, iyad itu kekuasaan. Dan punya perusahaan yang banyak sekali. Hartanya banyak, savingnya, oh, apa itu juga pekerjaannya banyak, usahanya banyak, kasar. Jadi kita perlu teman yang bisa tawasau bil haq, wa tawasau bis sabri, wa tawasau bil marhamah. Jangan kita hanya punya teman yang suka menyanjung meskipun kita salah. Lebih baik kita punya teman yang biasa-biasa. Ada yang menyanjung, ada yang tidak menyanjung, ada yang mengingatkan, begitu. Jadi ada yang menyanjung manusiawi, ada yang tidak menyanjung biasa-biasa, ada yang mengingatkan kalau kita kepleset. Sehingga dengan demikian itulah yang dimaksud tawasau bil haq wa tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah. Al-Kahfi 28. Ini semua untuk menjaga agar hati kita sampai akhir hayat berada di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Ada perbedaan antara kolbun sama fuadun ya. Ada yang mengatakan sama, ada yang mengatakan beda. Jadi kolbun itu adanya di dada. Lalu penutupnya itu namanya fuad. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan fuad itu semacam akal yang bagian mengeksekusi. Jadi masuk kepada kolbun, lalu didiskusikan, lalu dieksekusi, dilaksanakan oleh fuad. Jadi kolbun ini merupakan inti. Nazala bihir ruhul amin ala qalbik. Itu. Asy-Syu'ara 193, 194. Jadi pertama itu masuk kepada qalb dulu. Kebenaran dari mata turun ke hati itu kan. Dari pendengaran masuk ke hati semuanya. Baru nanti diolah. Al-qulub allati fis sudur. Posisi kolbun itu di hati. Qalbain fi jaufi. Jaufi itu di dada. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Itu yang dimaksud qalb. Itu Al-Insyirah ayat 1. Al-Ahzab tadi ayat 4 ya. Al-Hajj ayat 46. Fa innahu nazzalahu ala qalbik. Kebenaran Al-Quran masuk kepada relung hati. Sampaikan pakai hati, bisa diterima dengan hati. Kalau kita ini jangan suka ya, jangan suka bermusuhan. Di zaman keterbukaan seperti ini, kalau berdakwahlah dengan cerdas, memberikan alternatif, tidak menghakimi, tidak mengaku paling benar, memberikan pilihan alternatif, memberikan solusi, memberikan harapan. Itu namanya dai. Tapi kalau kita mudah menghakimi, mudah menyalahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Jadi ini syai'un madi. Al-idrak. Sanubari. Materinya itu, barangnya itu hati. Al-A'raf 178. Am ala qulubin aqfaluha. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Muhammad 24. Ingat ya. Kalau dimaksud Quran di situ pasti dengan as-sunnah. Karena penjelasannya itu namanya as-sunnah. Mohon maaf sekali lagi, jangan seperti penafsiran ada orang yang memang karena ingkarus sunnah sehingga dia tidak mau. Jadi hanya Quran saja. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha. Nah, itu kulub itu materinya, yang mengolah itu yaqiluna biha. Nah, itu. Nah, nanti kulub itu menerima, yang melaksanakan itu mengeksekusi itu
yaqilun, akal. Lalu anggota tubuh ini diperintah oleh pimpinannya diolah, lahum qulubu yaqiluna biha au adzanu yasmaun. Adzan itu barangnya, yasmauna itu yang mengolah. Qulub itu barangnya, yaqiluna yang mengolah. Yasmauna biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Lalu sekarang fuad. Fuad itu semacam al-ahasis. Badan dipukul yang merasa sakit itu fuad itu. Seperti begitu. Basor barangnya, basiroh penglihatan hati, basor penglihatan mata. Jadi fuad itu wairumadi. Jadi wadhifatul qalbi. Ya, tapi ini ijtihad ya, terserah. Meskipun sama-sama berdasarkan Al-Qur'an. Kebenarannya wallahu a'lam. Jadi zaman sekarang itu nggak usah mengaku paling benar. Cukup sampaikan pemikiran seperti ini berdasarkan ayat ini, hadis ini, nomor sekian, bunyinya. Begitu. Kayak masa kita kalah dengan profesor, doktor itu. Coba lihat kalau beliau ngajar itu. Itu dia ngomong seperti ini, referensinya dari apa, bunyinya seperti apa. Nanti dibandingkan oleh profesor yang satu. Ini ada ijtihad seperti ini. Lalu dalilnya ini. Selesai. Kalau berbeda, berbeda aja. Tanpa harus bermusuhan. Tanpa harus mengaku yang paling baik, paling benar. Bisa saja orang dalam hal tertentu dia benar. Lebih hati-hati. Di dalam masalah yang lain, justru teman kita yang lebih hati-hati, lebih benar. Mungkin kita juga benar. Oleh karena itu, orang dulu itu tawadhu semua, termasuk seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu, kata Imam Syafi'i, qauli sawabun. Ucapanku ini benar menurut aku. Yahtamilul khata. Bisa saja salah. Tapi wa qauluhum, pendapat mereka itu khata. Menurut aku, pendapat aku yang lebih hati-hati, yang lebih benar. Tapi bisa saja yahtamilu as-shawab, bisa saja pendapat mereka itu benar. Kalau Imam Syafi'i saja bisa tawadhu, bisa menghargai pendapat orang lain, siapa kita kalau dibandingkan Imam Syafi'i? Lalu kita menuduh Imam Syafi'i itu tidak Qur'ani, tidak sunni, tidak benar, nggak usah diperhatikan. Langsung saja ikuti pendapat saya, karena saya ini Quran. Apa bedanya kita dengan beliau-beliau? Kita ini kan sama-sama manusia, makan punya perut. Sama-sama berusaha memahami. Justru mungkin yang lebih alim beliau. Lah beliau baca Qur'annya hafal, terus bisa baca kitab, baca Qur'an. Lah bacaan kita baca Qur'an belum tentu benar. Oh benar, itu kan menurut kita. Menurut perasaan orang yang kagum sama kita. Menurut perasaan orang yang ngerti, tahu kalau bacaan kita itu salah. Dan pemahaman penafsiran dan pemahaman sunnah kita itu salah. Cuman mereka nggak enak saja kalau menjelaskan. Jadi lebih baik dalam hal seperti sekarang, dunia penuh keterbukaan, ini lebih baik kita tawadhu lah. Kita menghargai pendapat orang lain, jangan suka menghakimi. Apalagi kalau kita tergelincir masalah hukum, bisa ditangkap berurusan dengan aparat. Jagalah ketawadhuan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kolbun, kulub itu materi. Sedangkan kalau fuad itu bukan materinya, bukan barangnya. Yang kita makan, mohon maaf ya, hati kambing, hati sapi, hati ayam, itu kolbun. Fuad itu hasil pemikirannya. Jadi maka dzabal fuadu ma ra'a. An-Najm ayat 11. Maka dzaba tidak berdusta al-fuad. Nah, fuad itu kan hasil penglihatan. Hasil penilaian fuad itu. Bukan barangnya. Tidak mendustakan apa al-ain fil qalbi, pandangan di dalam hati itu ma kepada suatu ro'a yang telah melihat apa fuad. Jadi maro'a fuad itu. Berikutnya coba, kalau tadi An-Najm 11, sekarang Al-Isra ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jadi fuad di situ ilmu pengetahuannya. Innas sam'a wal basara wal fuad. Nah, itu fuad itu. Bahwa penglihatan, pendengaran. Kalau udhun itu telinga, barangnya. Sam'a itu hasil olahan dari pendengaran itu. Basar, demikian juga pandangan. Wal fuad, ain. Ain itu mata. Basar, hasil penglihatan kita. Ainun ro'at. Wala udhunun sami'at. Nah itu kan? Ya. Wal fuad. Fuad itu ilmu. Bukan kolbun di situ, fuad. Jadi sama kan? Hasil pendengaran, hasil penglihatan, hasil ilmu pengetahuan, pengolah dari hati itu kullu ulaika kana mas'ula. Dan dia ini yang diproses, yang dimintai pertanggungjawaban. Karena dia yang memproses. Kalau nggak diproses, nggak dilaksanakan, kan nggak jadi berakibat hukum. Al-Isra 36, pelaksana, pengeksekusi. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal afidah. Nah itu afidah. Fuad, afidah. Jadi yang dimintai pertanggungjawaban itu afidahnya itu. Narullah al-muqadah. Besok disiksa dengan api neraka yang dinyalakan. Jadi tasilu hararatuha, panasnya itu ila a'makil qulub, sampai ke dalam afidah. Allati tattali'u 'alal afidah, sampai kepada afidah. Kepada mau dibilang jantung, hati, afidah. Diminta pertanggungjawaban itu. Alamil jasad. Jadi rasa sakitnya itu, badan dipukul, yang merasakan sakit, nah itu afidah. Itu Al-Humazah ayat 7. Wa asbaha fuadu ummi Musa. Dan menjadi apa fuad? Bukan kolbun di situ. Fuad itu pandangan, pemikirannya. Nah, pemikiran fuad itu. Jadi yang ada di benaknya ibunya Nabi Musa itu hanya ingat kepada anaknya terus, kepada bayinya terus, yaitu Nabi Musa. Kalau itu kan, kalau kolbun itu kan hatinya, barangnya. Ya enggak lah. Ini pikirannya. Hasil pemikirannya itu, pikirannya kok semacam kosong gitu. Yang ada di, coba ya besok kalau kita jadi orang tua. Tadinya nggak pernah pisah, lalu pisah sama anak. Yang ada di benak kita itu pasti anak kita terus. Beda sama anak. Oh, anak itu kalau udah. Tapi kalau orang tua itu selalu ingat itu. Cuma orang tua itu bisa nahan. Tidak disampaikan kepada anaknya. Ada yang bisa menyampaikan, ada yang menahan. Kenapa? Tujuannya agar anaknya itu tenang. Kalau orang tuanya tidak tenang, menyampaikan dengan berbentuk kata-kata, dengan ekspresi dan lain sebagainya, bahwa selalu kangen dan lain sebagainya, selalu ingat. Nanti anaknya itu lebih nggak tenang. Jadi karena orang tua, sama saja beginilah. Orang tua itu ada kalanya suka, bahkan lapar. Tapi demi anaknya dia tidak mau makan. Biar anaknya dulu yang makan. Biar anaknya dulu kenyang. Itu orang tua itu. Begitulah. Dari zaman Nabi itu. Ada orang pengemis. Lalu dikasih korma oleh Siti Aisyah. Anaknya, nah, dia lapar. Kasih ke anaknya. Lalu kasih lagi. Karena anaknya 2, kasih buat anaknya lagi. Mestinya yang ketiga ini untuk ibunya. Tapi rupa-rupanya anaknya masih lapar, lalu dibagi 2. Demi anaknya. Itu orang tua kayak begitu. Orang tua berani tidak beli baju demi untuk bayaran sekolah anaknya dan lain sebagainya, kebutuhan anaknya. Itulah orang tua. Oleh karena itu kalau ada oknum pejabat, dia bangga apabila ada anak bangsanya ditahan, apalagi diusir, dibunuh, itu bukan bermental
pejabat itu, bukan bermental orang tua. Orang tua itu selalu menomorsatukan anak. Nah, itu yang muda-muda kayak begitu besok bisa merasakan ketika kita sudah jadi orang tua. Sebelum jadi orang tua, sebelum punya anak, belum bisa merasakan itu. Sama aja begini, laki bisa berkata, bisa bercerita, tapi perempuan yang melahirkan, dia merasakan apa yang dirasakan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ada Al-Quran surah An-Nisa, ada hadis ummuka, 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 ibumu, dan lain sebagainya. Laki itu lebih tegar. Laki itu kayak truk gitu. Kalau perempuan itu kayak mobil sedan. Kita lanjut. Wa asbah fuadu ummi Musa. Hatinya, pandangannya, pikirannya, ingatannya. Ibunya Nabi Musa itu fariwa. Fariwa itu maksudnya bukan kosong seperti orang gila. Tapi yang ada di benaknya itu, yang ada di tatapan matanya itu, ingatannya itu hanya anaknya terus. Karena itulah kasih sayang ibu. Begitu. Oleh karena itu ibu pertiwi kan. Tapi kenapa kok pajak naik terus? Bahkan sekarang kalau ngecek saldo aja mau bakal ada pajaknya tuh. Ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Kok ada ibu pertiwi seperti itu ya, menyengsarakan anaknya terus-menerus. Ibu kok rajin utang. Lah kalau ibunya meninggal, turun jabatan emang anaknya suruh bayar utang. Katanya ibu pertiwi, semuanya dipajekin terus. Ibu kok seneng utang. Nah itu loh. Wa asbah fuadu ummi Musa farigha. Al-Qasas ayat 70. Jadi mendingan masak sederhana. Jangan utang terus, panci, peralatan di dapur. Kan ada banyak tuh ibu-ibu, mohon maaf ya. Ya mestinya bapaknya lah yang beliin. Biar ibunya nggak utang terus. Nah, pakai yang sederhana. Yang bisa berfungsi untuk keseluruhan. Jangan setiap ada orang nawarin hutang panci lalu kita utang. Berikutnya Al-An'am ayat 113. Walitasgha ilaihi afidatul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Afidah itu pemikiran. Pemikiran orang yang tidak beriman itu alladzina la yu'minuna. Taswa. Taswa itu condong. Condong kepada ngikutin cara berpikir dan gaya hidupnya ya al-kafirin. Namanya saja dia tidak beriman atau beriman tapi imannya dipertanyakan. Jadi yang condong itu kan bukan hatinya kan, bukan barangnya kan, cara berpikirnya. Jadi afidah itu litamila ila zukhrufil qaul. Dan afidah itu mudah silau dan mudah silau ya. Jadi jangan mudah silau, nanti mudah ketipu loh. Mudah ketipu dengan gemerlap, dengan rayuan, dengan penampilan. Jangan, jangan. Kita harus punya pendirian. Biasa-biasa aja. Itu diantara perbedaan antara kolbun dan fuad. Dengan tidak menutup pendapat yang lain, silakanlah. Dalam ilmu keterbukaan, kecanggihan, pemahaman, kealiman orang, banyak orang yang lebih alim dari kita. Jadi kita biasa-biasa saja. Lalu mari sekarang kita melihat nasihat dari Allah Subhanahu wa taala yang diabadikan di dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardh wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Al-An'am ayat 59. Ini mafatih. Wa indahu mafatihul ghaib. Mafatih itu perantara, pembuka. Jadilah kita ini perantara kebaikan. Ya, jangan sebaliknya. Lalu man ata arrafan fas'alahu an syai' lam tuqbal lahu salatu arba'ina lailah.
Ini hadis menganjurkan supaya kita itu jangan mudah percaya kepada informasi, apalagi zaman sekarang. Apabila ada informasi, tahan dulu sampai betul-betul itu informasi berkali-kali dari berbagai sumber, dari berbagai orang yang bisa dipercaya, baru nanti kita olah, baru kalau kita mau mempelajari dan mengambil suatu pendapat. Jangan kita gatel, baru menerima informasi lalu dikirim, di-share, disampaikan, caci maki segala macam. Jangan. Zaman penuh fitnah seperti sekarang. Jadi umat Islam itu harus cerdas, harus referensional. Man ata arrafan fas'alahu an syai'. Jadi jangan mudah kita membenarkan. Lam tuqbal lahu sholatu arba'ina lailah. Barang siapa datang ke dukun, paranormal, tukang memberi informasi yang tidak jelas. Umat Islam itu sekarang harus jelas. Ada uang, ada barang, ada uang, dan lain sebagainya. Harus ada bukti, ada kwitansi, ada foto, ada orang. Pokoknya harus autentik. Jangan buru-buru kalau apa-apa. Dipikir, berdoa, istikharah, minta pendapat. Ini diantaranya Muslim 2230. Atau Bukhari 3210. 3288, 5762, 6213, Muslim 2228, Ahmad juz 6 halaman 87, Ibnu Hibban 6136, hadis dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Loh, ini kan tentang perdukunan. Iya, perdukunan itu kan sesuatu yang tidak jelas. Nah, untuk konteks seperti sekarang ini, ya sesuatu apa saja yang tidak jelas itu harus perjelas dulu. Sebelum jelas, jangan ngabisin waktu. Jadi cari yang pasti-pasti, ilmu, informasi, segala macam. Ya, waktu itu sangat berharga. Telinga kita jangan suka mendengarin sesuatu yang nggak jelas juga. Cari yang pasti-pasti, yang lebih pasti dan lain sebagainya. Begitu. Lalu Al-Quran mengingatkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladzi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar, tsumma yab'atsukum fihi liqada ajalun musamma, tsumma ilaihi marji'ukum, tsumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Al-An'am ayat yang ke-60. Bahwa segala sesuatu itu ada timingnya, ada waktunya. Jadi orang usaha, bisnis, umur, ada target, ada waktu. Walladzi yatawaffakum bil-lail wa ya'lamu ma jarahtum. Allah bisa saja memanggil kita kapan saja. Jadi titipan dari Allah berbentuk umur, penglihatan, ilmu, pendengaran, segala macam ini titipan dari Allah, pergunakan untuk sesuatu yang betul-betul bermanfaat dan diridhoi oleh Allah. Dan Allah mengetahui apa saja yang kita lakukan di malam dan siang hari. Dalam keadaan gelap, terang, dalam keadaan ada orang, nggak ada orang. Wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar. Tsumma yab'atsukum fihi liqada ajalun musamma. Tsumma ilaihi marji'ukum. Tsumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Besok dibeberkan sekecil-kecilnya. Wa huwal qahiru fawqa ibadih. Wa yursilu alaikum hafadhah. Di diri kita itu ada malaikat namanya malaikat hafadhah yang siap menjaga, melindungi. Itu diutus oleh Allah. Oleh karena itu jadilah orang baik-baik. Kalau kita jadi orang baik-baik, kemanapun kita diikuti oleh orang yang baik-baik, dilindungi. Kalau kita baik, dimanapun kita berada, ketemu sama orang baik. Kalau kita orang tidak baik, maka selalu pasti bersinggungan dengan yang tidak baik. Mohon maaf, bangkai ditaruh di mana, itu lalat tahu. Jadi jadilah orang baik-baik. Kembali lagi seperti kasusnya Zionis Israel, jangankan hidup di bumi, hidup di langit dia nggak akan pernah tenang. Kenapa? Karena dia tidak baik dan tidak menghargai orang lain. Dia mengaku abnaullah wa ahibba'u. Dia mengaku nahnu awniya, Allah itu fakir.
Dia mengaku bahwa dia itu kasta yang tinggi dan selalu benar. Sedangkan yang lain itu boleh diinjak-injak harga dirinya. Laisa alaina fil ummiyin. Jadi yang lain tuh dianggap ummi. Sayangnya kita senang dianggap ummi, dianggap mustad'afin. Segala sesuatu kalau kita, mohon maaf ya, Indonesia ini kaya luar biasa, kaya minyak. Lalu bukannya kita memproduksi lalu kita jual, tapi kita menjadi makelar. Minyak kita biar diolah orang lain, yang penting kita dapat uang fee. Tanah kita biarin diolah oleh orang lain, bukan dipakai untuk di situ memproduksi tanaman, lalu kita jual dari hasil tanaman kita, atau budidaya ikan, atau ternak, atau apa saja kita membuat produk apa. Lebih baik kita kontrakkan kepada mereka, kita dapat fee. Kalau dikontrakin, pokoknya kita makelaran sajalah, yang penting dapat fee. Akhirnya semua ini jadi milik asing dan asing. Wa huwal qahiru fauqa ibadih. Jadi dimanapun kita berada, jadilah orang baik-baik. Kalau nggak bisa jadi orang baik, mending tidur aja lah. Tidur. Nah, ibadah. Ya, insya Allah kita lebih selamat. Wa huwal qahiru fauqa ibadih. Jadi kalau kita nggak bisa membantu, diem saja. Daripada kita tidak melakukan sesuatu kesalahan, itu nilai kebaikan tersendiri. Wa yursilu alaikum hafadhah. Hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Yang menyuruh tidur itu siapa? Allah. Yang bisa membuat kita tidur itu siapa? Allah. Kok nggak boleh tidur? Kata siapa? Di dalam mata kita ada hak, di dalam badan kita juga punya hak. Hatta idza jaa ahadakumul maut, yang penting kita jadi orang baik-baik insyaallah. Sambil menghindar dari sesuatu yang tidak baik, pasti dapat perlindungan dari Allah. Hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Tapi jangan diam. Di situ di lingkungan tidak baik, lalu kita diam, ya habis kita. Kerobohan, di situ ada orang jahat, di situ ada kezaliman. Jadi kita ini menghindar dan menjauh dari yang tidak baik, pasti dilindungi. Tapi kalau kita tetap di situ, ya salahnya sendiri. Hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Tidak ada yang lolos dari pemeriksaan sekecil apapun di hadapan Allah. La yufarritun. Tsumma ruddu ila Allahi maulahumul haqq. Kekasih pelindung kita yang sebenarnya itu adalah Allah. Balik ke rumah. Rumah tangga yang sebenarnya itu di rumah. Kalau kita nyari perlindungan di luar rumah, alamat. Balik kepada Allah. Di rumah tidak punya ketenangan, balik kepada Allah. Pelindung kita sebenarnya adalah Allah. Tsumma ruddu ila Allahi maulahumul haqq. Ala lahul hukmu wa huwa asrarul hasibin. Allah mau maha cepat mematikan kita, menurunkan kita, membuat kita sakit, membuat kita mati. Bahkan ketika di besok di apa itu dikoreksi, dihakimi, diadili itu cepat. Kenapa cepat? Yang masuk neraka ya cepat ke neraka, yang ke surga cepat ke surga. Ngapain lama-lama? Jadi kalau bisa dipercepat ya tapi jangan cepat-cepat lah, sedang-sedang. Kalau Allah beda lagi. Wa anil yamin wa anis shimali qa'id. Itu ya. Jadi Al-Qur'an surah Qaf ayat 17 tuh. Jadi ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ada raqib, ada atid tuh. CCTV. Wajaat sakaratul maut. Tiba-tiba sakaratul maut. Ada orang lagi berdiri, ada orang lagi nonton, ada orang ya macam-macam. Datanglah sakaratul maut. Ada orang lagi menyampaikan berita, ada orang lagi berpidato di DPR sana, macam-macam. Wajaat sakaratul maut bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Surah Qaf ayat 19. Oleh karena itu waktu kita kalau selalu baik, kalau tahu detik itu kita meninggal,
ya insya Allah mudah-mudahan meninggal dalam keadaan baik. Tapi kalau kayak kita terbiasa tidak baik, detik itu kita meninggal, masya Allah. Berkata, kata-kata juga begitu. Maaf, maaf. Orang yang biasa mengatakan gila, anjing, maaf, maaf. Lalu pas lagi begitu meninggal, bukan la ilaha illallah, bukan astagfirullah, bukan subhanallah. Bayangkan, gemes tuh malaikat, langsung disodorkan ke neraka. Ya coba bayangkan, pas lagi ditarik nyawanya, kebiasaan dia sebut kayak begitu, itulah ja'at sakratul maut. Itu coba hafalin Al-Qur'an surah Qaf ayat 18 dan 19. Wa qala al-kalbi yakbidu malakul maut ar-ruha minal jasad thumma yusallimuha ila malaikatir rahmah in kana mu'minan au ila malaikatil adab in kana kafiran. Kul yatawaffakum malakul maut as-sajdah alladzi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. As-sajdah ayat 11. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Az-Zumar 42. Wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musam. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Az-Zumar ayat 42. Qulillahu yuhyikum thumma yumitukum. Al-Jasiyah 26. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Al-Mulk ayat 2. Lalu sekarang kita masuk kepada nasihat Allah Subhanahu wa taala yang diabadikan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya tercatat di dalam Fathul Bari, Bukhari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim shalawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Al-Baqarah 156 sampai 157 dan 45. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Al-Baqarah 46. Suruh banyak sabar. As-sabru inda sadmatil ula 1302. Nabi dulu nangis ya nangis. Yang penting tidak berlebihan. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun. Jadi ketika putranya yang bernama Ibrahim itu, beliau masih kecil wafat. Lalu dicium oleh Nabi setelah meninggal itu. Insyaallah. Kemudian nangis Nabi. Faja'alat aina Rasulullah tadrifan. Lalu ditanya oleh sahabat Abdurrahman bin Auf, Nabi kok nangis? Iya, manusiawi. Innal aina tadmu, mata itu tak terasa mengalir air mata. Wal qalba yahzan, hati itu sedih. Biasa manusiawi, yang nggak boleh itu berlebihan. Jadi harus move on. Yang wafat sudahlah, beliau itu disayang oleh Allah. Beliau sudah ke surga menerima kenikmatan yang lebih baik dari kita. Sedangkan yang masih ada harus move on. Hidup kita masih panjang. Dan tinggal kita ini harus meninggal, harus berhasil hidupnya dunia akhirat dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Yang sudah meninggal insya Allah husnul khotimah. Wala naqulu illa ma yarda rabbuna. Saya tidak pernah berkata kecuali sesuatu yang diridhai oleh Allah. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun. Bukhari 1303. Lalu ada hubungannya dengan Bukhari 1304. 1305 masih tentang kesabaran ya, tentang musibah.
Kenapa? Karena manusia kalau namanya hidup pasti berhadapan dengan seni hidup. Ya senang, ya tidak senang, itu biasa. Tinggal kita bijaksana aja. Bukhari 1307, Nabi bersabda, "Idza ra'aitumul janazah faqumu." Kalau ada orang meninggal, kita harus bantu. Agama apapun, harus berdiri sebagai menghormati kepada orang yang telah meninggal. Sampai segitunya. Hatta tukhallifakum, kalau dimungkinkan ya. Sampai mereka lewat dari kita. Kalau kita nggak bisa nganterin. Misal kita di mobil, berhenti kalau apa. Sama dengan orang adzan, kalau ada apa-apa kita berhenti melakukan aktivitas, dengerin adzan dulu, baru kalau mau lanjutin sedikit. Ada orang mati juga berhenti aktivitas. Kalau dimungkinkan, berhenti atau memelankan, setelah lewat baru. Hatta tukhallifakum au tuda. Bukhari 1307, 1308. Idza ra'a ahadukum janazatan fa illam yakum masyiyan ma'ha falyakum hatta yukhallifaha aw tukhallifahu aw tuda'a min qabli an tukhallifahu. 1309. Jadi kunna fi janazatin fa akhadha Abu Hurairah radhiyallahu anhu bi yadi Marwan fajalasa qabla an tuda'a. Faja'a Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu fa akhadha bi yadi Marwan fa qala kum fa wallahi laqad alima hadha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nahana an dzalik fa qala Abu Hurairah. Marwan itu dulu penguasa. Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri itu biasa. Lalu jadi kita ini kalau ada penguasa mestinya seorang ulama itu mengingatkan, bukan malah mendiamkan seorang penguasa yang salah. Marwan ini melakukan sesuatu yang kalau dimungkinkan ya, kecuali jadi jangan duduk, berdiri untuk menghormati orang yang meninggal. Baru setelah diletakkan, baru setelah mayat diletakkan, baru boleh duduk. Saya kayak ada orang pemimpin itu, orang tua kalau lewat tuh kan berdiri. Jadi kayak begitu. Sampai meninggal pun kita menghormat berdiri. Kalau udah diletakkan baru duduk. Bukhari 1308, 1309, 1310. Fathul Bari juz 3 halaman 229 di sebelah kiri. An Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an ada lagi 2330 di sebelah kanan. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qol An Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qol idza ra'aitumul janazata faqumu. Kalau ada jenazah itu berdiri. Berdiri. Faman tabi'aha fala yaqud hatta tudah. Sampai diletakkan. Agama apa aja jenazah itu. Meskipun dia agama Yahudi kita berdiri. Itu Bukhari 1311. 1312. Jadi kata sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqala marra bina janazatun faqama lahan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Faqumna bih. Nabi aja berdiri. Kita ikut berdiri. Tapi setelah itu kita bertanya. Sahabat bertanya, faqulna ya Rasulullah, innaha janazatu Yahudiyyun. Innaha janazatu Yahudiyyin. Itu jenazahnya orang Yahudi, Nabi. Yahudi, Nabi. Yang dulu udah Yahudi mau bunuh kita segala macam. Ya sudahlah, meskipun Yahudi, dia itu kalau nggak membahayakan kita, apalagi sudah meninggal, kita hormati, menghormati Allah yang telah menciptakan makhluk, meskipun makhluk ini sampai meninggal dia. Jadi kita menghargai penciptanya. Tapi bukan Allah menciptakan keburukan orang Yahudi. Allah menciptakan manusianya supaya manusianya jadi khalifah orang yang baik-baik. Sayang begitu diciptakan dia sombong, tidak mau beriman. Kayak orang kan dipilih, setelah dipilih dia jadi pejabat, kok malah menyengsarakan rakyatnya. Jadi inna janazatu Yahudiyin, itu jenazahnya orang Yahudi, biarin. Kita menghormati Allah, kita juga menghormati sebagai manusia. Kita menghormati tentang kematian. Karena kematian itu kafabil mar'i wa idzan, betul-betul nasihat dan kejadian yang luar biasa.
Dan kita pasti meninggal. Dan siapa tahu begitu kita menghormati orang yang sudah mati meskipun itu beda agama, siapa tahu dia luluh, dia sadar bahwa Islam itu aturannya sangat bagus dan umat Islam itu luar biasa. Sopan santunnya, ketawaduannya, supaya siapa tahu dia masuk Islam, bertobat. Qala idza ra'aitumul janazata faqumu. Kalau kalian melihat jenazah berdiri. Jadi kalau lihat jenazah berdiri. Itu 1311, 1312. Fathul Bari juz 3 halaman 231 di sebelah kiri itu sampai 234. 234 dari kiri kanan. Nabi menyampaikan, kalau melihat jenazah fakumu, berdiri. Jadi di bawahnya kana Sahal ibnu Hunayf wa Qais ibnu Sa'd. Wa Qais ibnu Sa'din qa'idain bil Qadisiyah. Famarru alaihima bi janazatin faqama faqila lahumā innaha min ahli al-ardi ay min ahli ad-dhimmah. Faqala inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam marrat bihi janazatun faqama faqila lahu innaha janazatu yahudiyyin faqalat alaysat nafsan. Kok berdiri Nabi? Kok kamu berdiri para sahabat? Iya, saya ikut Nabi karena waktu Nabi ditanya kenapa berdiri meskipun itu Yahudi, bukankah itu juga jiwa? Bukankah itu manusia? Masya Allah. Sampai segitunya ya kemanusiaan orang Islam itu. Kemanusiaan Islam. 1311, 1313. Meskipun ini banyak pemahamannya. Menurut sahabat Abi Sa'id Al-Khudri 1314, 1316, 1340. Idza wudi'al janazah. Katanya Nabi bersabda, "Wahtamalah ar-rijal ala anaqim fa in kanat sholihatan qalat qaddimuni." Kalau jenazah itu orang baik, dia minta agar segera dikebumikan, agar dia segera menerima nikmat dari Allah yang sebenarnya. Ngapain hidup di dunia? Tapi jangan putus asa, jangan bunuh diri. Nikmat sebenarnya itu yang nikmat dari Allah nanti setelah kematian. Tapi mumpung kita masih hidup, nikmati yang di dunia ini untuk bekal di akhirat. Qaddimuni wa in kanat ghairu salihatin qalat ya wailaha. Tapi kalau mayatnya tidak saleh, tidak salihah, dia ya wailaha, celaka. Mau digotong kemana saya? Hidup aja udah sengsara di dunia, apalagi hidup di kuburan, di alam barzah, di akhirat, lebih sengsara lagi. Jadi yang benar gimana? Ya fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah. Bagaimana caranya hidup di dunia itu senang, makmur, menyenangkan. Jadi jangan dihiasi dengan cemberut, pertengkaran, sesuatu yang sulit. Ya cari yang mudah lah. Aina yadhhabuna biha yasma'u sautaha kullu insan illal insan walau sami'ahu sa'iqah. Andai saja manusia tahu tentang teriakan orang yang meninggal itu, yang teriak-teriak, mau dibawa kemana aku? Pasti manusia itu pasti pingsan. Ya, mungkin nggak bisa ketawa, nggak bisa makan kalau lihat tentang kejadian orang mati, kejadian masalah siksa kubur. Kata sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an 1315. Katanya Nabi bersabda, "Asri'u bil janazah, fa in taku shalihan fa khairun tuqaddimunaha ilaih. Wa iyyaku siwa dzalika fasyarrun tad'unahu ala riqabikum." Saya nggak enak cara menjelaskannya. Sebenarnya itu maksudnya mayat itu segera dikebumikan. Kalau dia orang baik, biar segera menikmati kebaikan, balasan dari Allah. Kalau dia orang nggak baik, ngapain lama-lama bangkai di rumah? Astagfirullah, astagfirullah. Bangkai di atas pundak. Nah, kalau jenazah, kalau naik kendaraan kalau bisa jenazah di depan. Lalu kita ngikutin di belakang. Kalau berjalan, maka bisa jalan di depan atau di belakang. Terserah. Ada yang berpendapat di depan, terserah. Jadi itu kalau berjalan bisa di mana aja. Tapi untuk memuliakan ada yang berpendapat mayat itu di depan. Contohnya apa? Ketika disolatin kan taruh di depan.
Yang terakhir 1316. Idza wudi'al janazatu fahtamalah rijal ala anakim fa in kanat salihatan qalat qaddimuni wa in kanat ghairu salihatin qalat li ahliha ya wailaha aina yadhhabuna biha yasma'u sautaha kullu syai'in illa al-insan walau sami'ahul insanu la sa'iqa. Jadi ini mudah-mudahan ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada saran atau kritik silakan ditulis di kolom komen di bawahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.